KKN merupakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Tahun ini adalah tahun pandemi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Maka bentuk dari KKN pun ikut berubah menjadi transformatif, yakni pengabdian kepada lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing, lalu didokumentasikan dan diupload secara online dengan dibimbing oleh seorang dosen, atau biasa disebut dengan Kerso Dharma, yaitu kerja sosial dari rumah. Tempat tinggal penulis berada di Boyolali, sebuah kota yang terkenal dengan susu sapinya. Boyolali terdiri dari beberapa sektor, mulai dari perkantoran, pertokoan, kawasan hutan, wisata, peternakan, hingga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan swasta yang terkenal adalah pesantren. Boyolali memiliki banyak sekali pesantren-pesantren, mulai dari yang modern hingga klasik. Pesantren Abi Umi adalah salah satu dari sekian banyak pesantren tersebut, yang mana memadukan antara mata pelajaran modern dan klasik, dan berlokasi berada di RT 4 RW 8 Desa Tanduk, Kecamatan Ampel. Dan pesantren tersebut adalah tempat tinggal dari penulis, sehingga KKN transformatif yang dilakukan oleh penulis adalah sekitar lingkungan pesantren tersebut. Profil singkat dari pesantren Abi Umi. Secara ekonomi, rata-rata wali murid yang menyekolahkan anaknya di pesantren tersebut itu berasal dari kalangan menengah ke atas. Meski begitu, ada beberapa siswa yang mendapatkan beasiswa tahfidz sebagai program unggulan di pondok tersebut, serta beasiswa akademik yang mana berprestasi dalam masalah pendidikan. Meski begitu, dibandingkan dengan pondok-pondok yang lain yang sudah berdiri puluhan tahun, diantaranya yaitu Al-Hikmah Boyolali, ataupun Ibnu Abbas Klaten, ataupun Ishkarima Karanganyar, maka Pondok Abi Umi Boyolali ini masih terbilang terjangkau. Lalu secara sosial, murid-murid yang bersekolah di Abi Umi itu datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, seperti Solo, Kudus, Jambi, dan lain-lain. Baik itu dari Jawa Tengah, Timur, ataupun Barat. Sedangkan yang luar Jawa itu ada juga dari berbagai wilayah seperti Bogor, Jogja, Sulawesi, dan lain sebagainya. Meski di awal-awal murid yang ada di pesantren tersebut hanya sekitar Solo Raya saja, dan juga itu masih anak dari teman tetua yayasan. Lalu secara politik dan agama, orang-orang yang berada di pesantren tersebut itu terdiri dari berbagai aliran. Ada yang NU, ada yang MU, Muhammadiyah, ada juga Salafi, dan golongan lainnya. Hal tersebut tidaklah membuat goyah, kan tetapi malah semakin mempererat persatuan, karena memang pesantren tersebut didirikan dengan landasan majmu', yakni semua golongan itu bisa ikut andil di dalamnya untuk menghidmatkan diri, mengabdikan diri kepada Al-Quran sebagai sebuah keluarga besar, sehingga harapannya tidak ada yang namanya fanatik terhadap satu golongan, akan tetapi bisa bertoleransi, bisa saling tegang rasa antar berbagai golongan yang ada, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Setelah kita tadi melihat terkait profil singkat dari pesantren Abi Umi Boyolali tersebut dan lingkungannya, maka kita akan masuk kepada identifikasi apa yang sebenarnya terjadi, yakni observasi, kemudian diskusi, koordinasi, lalu menjabarkan masalah yang sedang dihadapi di ini, yaitu terkait kurangnya kesadaran siswa dalam mencegah COVID-19 di lingkungan pesantren. Maka harapannya
dengan adanya KKN transformatif ini adalah adanya pemberdayaan semua pihak, terkhusus lagi adalah santri, yang mana mereka jumlahnya sangat banyak dalam mencegah COVID-19 di pesantren dengan melakukan pendampingan kebiasaan memakai masker selama beraktivitas, kemudian mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan terkait edukasi hidup sehat, peningkatan kegiatan spiritual atau keagamaan, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Metode dan analisis yang digunakan pada kegiatan ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan melakukan interview, observasi partisipatif, lalu dokumentasi. Dengan uji analisisnya dengan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan melakukan validasi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pembahasan terkait pemberdayaan santri putra Abi Umi dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di pesantren Boyolali. Maka secara realita sudah ada beberapa siswa yang masih enggan memakai masker saat beraktivitas di luar. Lalu aksi kegiatannya untuk menekan hal tersebut adalah dengan sering kemudian bisa juga dilakukan dengan hukum fisik di tempat, dan yang terakhir bisa melakukan denda kepada mereka yang masih enggan memakai masker. Lalu hal yang diamati yang kedua oleh penulis adalah terkait beberapa santri yang masih merasa asing terkait mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, meski secara fasilitas di situ sudah tersedia dengan sangat baik. Maka perlu adanya pendampingan guru ataupun ustadz dalam membangun kesadaran bersama santri agar mereka tidak merasa asing lagi dalam mencuci tangan. Kemudian hal yang diamati ketiga adalah terkait santri yang sudah melaksanakan hidup sehat di masa pandemi dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari berjemur, minum vitamin atau suplemen, kemudian berolahraga dan lain sebagainya. Maka aksi kegiatan di sini yang perlu dilakukan adalah hanya perlu mengingatkan kembali terkait pentingnya menjaga daya imun tubuh di masa pandemi, baik itu dengan melakukan olahraga, kemudian berjemur, dan juga minum vitamin. Kemudian hal yang diamati keempat adalah terkait banyak santri yang sudah melakukan peningkatan kegiatan spiritual di masa pandemi, meski jauh-jauh sebelum pandemi itu sudah dilakukan, tapi mereka lebih giat dan semangat lagi. Di antaranya adalah puasa sunnah, kemudian wirid, doa bersama, tahajud, dan lain sebagainya. Maka aksi kegiatannya di sini adalah perlunya menambahkan kegiatan spiritual lain sebagai bentuk implementasi akan makna kedekatan kepada Tuhan, yakni dengan menambahkan kegiatan rebana sekaligus sebagai hiburan bagi mereka agar mereka tidak bosan selama di pondok. Karena memang selama pandemi ini jarang sekali santri keluar pondok, apalagi diperbolehkan pulang, mengingat kondisi di luar masih belum memungkinkan untuk pulang. Kemudian hal yang diamati terakhir adalah terkait beberapa santri yang masih belum sadar akan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Maka aksi kegiatan di sini yang perlu dilakukan adalah perlunya tambahan pelaksanaan bakti kampus yang biasanya hanya dilakukan sekali dalam seminggu, yakni Sabtu sore, mungkin bisa ditambahkan minimal 2 kali dalam seminggu agar kesadaran santri terkait kebersihan lingkungan sekitar dan merasa memiliki pondok itu jadi semakin meningkat dengan cepat. Evaluasi terkait pembahasan dan juga kegiatan selama KKN transformatif dari tanggal 29 sampai dengan 30 Juli, maka di sini penulis menyimpulkan sekaligus memberikan saran, yakni bahwasannya kesimpulannya adalah masih kurang kesadaran santri putra Abi Umi dalam memakai masker ketika beraktivitas di luar. Kemudian masih kurang juga kesadarannya dalam mencuci tangan dan membersihkan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk edukasi hidup sehat dan peningkatan kegiatan spiritual atau keagamaan yang dilakukan oleh santri putra sudah cukup baik dilaksanakan. Sehingga saran dari penulis di sini adalah
perlu adanya tindak lanjut dari kegiatan pendampingan santri putra saat penertiban memakai masker, kemudian membangun kesadaran mencuci tangan yang baik, dan penambahan jumlah bakti kampus, yakni membersihkan lingkungan sekitar minimal 2 kali seminggu agar tidak menjadi klaster dan juga bisa ikut berkontribusi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, terima kasih dari penulis diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam mensukseskan kegiatan KKN Transformatif 2021 ini.